Apa sih sebenarnya yang kita mau lihat dalam penelitian? Nah, ini bisa kita bagi seperti ini klasternya Bapak Ibu. Ini untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi kita mau apa sih sebenarnya ya. Yang pertama tujuan. Tujuannya apa? Apa yang kita mau lihat? Lalu arenanya. Arenanya itu kita mau membahas sejauh apa? Atau batasannya lah gampangnya ya. Saya mau ngomong tingkat satker dan lain-lain. Lalu implikasinya apa? Jadi ini tujuan, arenanya, implikasinya. Tujuan ini bisa saja kita berbicara yang pertama tujuannya kita hanya mau membahas terkait konsepnya aja. Atau tujuannya kita untuk bisa memahami. Atau lebih tinggi lagi, nah ini mirip dengan leveling sebenarnya ya. Nah ini tujuan kita apakah hanya sebatas konsep atau sampai dengan memahami atau tujuan kita bisa menjelaskan atau kita mau mengevaluasi sesuatu yang ada atau kita mau merancang. Nah, merancang ini contoh begini ya. Kalau mengkonsep itu sebenarnya kita hanya berbicara konsepnya begini, kok kejadian di lapangan begini. Tapi kalau kita berbicara memahami, kita mau memahami objek dari yang kita mau teliti. Kalau yang ketiga di sini kita sudah bisa menjelaskan. Kalau yang keempat ini kita mengevaluasi. Nah, kalau lima ini merancang, contoh begini. Merancang ini berarti apa? Bisa saja kita menginovasi atau baik itu regulasi, sistem, prosedur, atau mungkin organisasinya, struktur organisasi, atau bisa juga sumber dayanya gitu ya, outsource ya. Jadi merancang ini sifatnya tentunya memperbaiki yang sudah ada, atau bisa saja membuat inovasi baru yang belum ada sebelumnya, atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada dengan melakukan apa tujuannya untuk merancang. Apakah itu sistem informasi, atau itu regulasi, atau itu prosedur, atau lainnya. Kemudian kita arenanya nih ya, maksudnya arenanya seperti apa? Kita mau lihat situasinya bagaimana, situasi yang terjadi itu seperti apa sih ya? Kalau tadi kita berbicara contoh inventarisasi ya, saya langsung aja ke salah satu contoh aja. Situasinya bagaimana? Ternyata tadi kita lihat di lapangan bahwa ini jadi temuan gitu ya. Nah, dinamikanya apa? Hambatan yang terjadi apa? Manfaatnya apa? Dampaknya. Nah, ini kita berbicara bagaimana arena yang mau kita pilih ya. Apakah semuanya perlu ada? Tidak. Sama dengan tujuan. Kita perlu melihat sebenarnya kita tujuan kita mau sejauh apa. Apakah hanya memahami, menjelaskan, mengevaluasi, atau merancang. Lalu arenanya. Yang kalau mau kita bahas itu situasi. Ataukah ada dinamika yang terjadi. Atau mungkin kita membahas itu karena ada hambatan yang terjadi. Atau kita mau berbicara manfaatnya. Atau dampaknya. Apakah ini bisa lebih dari satu? Bisa, umpama manfaat dan dampak. Atau mungkin ini, bisa aja. Karena ini istilahnya ini pola pikir aja. Kita mau sejauh mana gitu ya. Ini arena yang mau kita, ibaratnya nih kita mau kelastarkan kelas lokal ya. Tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional atau tingkat internasional. Nah itu maksudnya ya arenanya. Implikasi, dampak ya. Implikasi ini kita berbicara bisa saja berupa adanya sumbangan teori atau bisa juga implikasinya nanti advokasi kebijakan ya. Ini kita menyesuaikan atau memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan yang telah ada. Nah, implikasi juga bisa dengan intervensi aksi. Kalau mau tidak seperti ini, kita harus melakukan ini. Nah, itu berarti apa? Aksi. Oke, kemudian kita lihat ini beberapa contoh perumusan pertanyaan penelitian nih Bapak Ibu. Saya kasih satu contoh di sini, sebenarnya ini cuma satu case ya dari ini. Contoh di sini saya ambil terkait masalah kemiskinan. Kalau kita lihat dari tujuan tadi, ini mengkonsep ya, tujuan penelitian kita, apakah kita hanya mau berbicara konsep, atau memahami, atau kita mau menjelaskan terkait kemiskinan, atau kalau kita mau mengevaluasi terkait kemiskinan,
atau kita mau merancang. Nah, perumusan pertanyaan penelitian ini bisa kita lihat dari pertanyaan penelitian, tujuan penelitian. Nah, kalau saya mau kemiskinan itu hanya melihat dari segi konsepnya, maka pertanyaan penelitian saya contohnya seperti ini. Bagaimana persepsi masyarakat tentang kemiskinan? Ya enggak? Nah, nanti kan masyarakat berarti apa? Kita akan punya wawancara ya, atau kita akan ada responden. Tanya masyarakat nih, si A, Pak, menurut Bapak itu miskin apa? Kan itu, betul nggak? Si B, Pak, menurut Bapak tentang kemiskinan itu apa? Nah, kan nanti akan banyak ya, responden ini menyatakan konsep sebenarnya, pola pikir dia terkait masalah kemiskinan. Ya nanti kita kompilasi, analisis datanya bahwa masyarakat kita mengatakan miskin itu umpama apa? Kalau gajinya hanya 1 juta per bulan. Ada yang mengatakan kalau saya tidak punya rumah. Atau ada yang mengatakan miskin itu kalau saya tidak punya kendaraan. Itulah data yang kita dapatkan di lapangan dari hasil dari responden gitu ya contohnya. Kalau kita berbicara konsep. Nah kemudian bagaimana kalau kemiskinan di mana kita tujuan pemilihannya mau memahami terkait kemiskinan. Nah kalau kita mau paham bagaimana kemiskinan, maka pertanyaan penelitian kita ini bagaimana situasi kemiskinan. Berarti apa? Kita bisa observasi, bisa kita lihat di lapangan ya. Situasi miskin itu dia tinggalnya di kontrakan umpama. Atau mungkin dia berpindah-pindah ya. Lalu tidak punya makanan, harus cari di mana, bajunya seadanya. Itu situasi, kita menggambarkan situasi. Miskin itu situasinya begini. Berarti apa? Kita berbicara kemiskinan dalam tahap kita mau tujuan penelitian kita untuk memahami bagaimana situasi dari kemiskinan. Kemudian kalau pertanyaan penelitian kita tujuannya untuk menjelaskan terkait kemiskinan, bisa saja pertanyaannya kita berbicara ini apa? Apa faktor yang menyebabkan kemiskinan? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan menjelaskan ya. Yang menyebabkan kemiskinan itu karena tidak punya pekerjaan tetap. Kemudian daya beli masyarakat berkurang. Masyarakat tidak mampu membeli, ya. Berarti apa? Faktor daya beli. Kemudian yang menyebabkan kemiskinan itu susahnya lapangan kerja. Jadi kita berbicara, kita sudah menjelaskan apa sih yang menyebabkan kemiskinan itu. Kemudian berikutnya, tujuan pertanyaan penelitian ini, kalau tujuannya kita mengevaluasi terkait kemiskinan, maka pertanyaan penelitiannya itu mengevaluasi apa dampak dari kemiskinan. Contoh, dampaknya kemiskinan itu seumpama tingkat stunting tinggi. Lalu dampak kemiskinan itu berkurangnya daya beli masyarakat. Banyaknya masyarakat masuk dalam kategori sangat miskin. Macam-macam. Nah itu dampak impact yang terjadi karena adanya kemiskinan. Banyak masyarakat yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah itu semua kita berbicara dampaknya. Nah kalau tujuan penelitiannya itu mau merancang terkait kemiskinan, maka pertanyaan penelitiannya bisa seperti ini. Bagaimana strategi yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan? Nah, ini berarti apa? Tujuan penelitian ini saya mau merancang suatu strategi agar dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Nah, tentunya nanti kita menjawab ini, strategi untuk menanggulangi kemiskinan itu adalah dari segi ekonomi begini. Strategi berikutnya penyediaan lapangan kerja. Strategi berikutnya umpama akses pendidikan gratis. Nah itu strategi kan. Kemudian berikutnya memberikan pelatihan padat karya bagi keluarga yang tergolong miskin. Nah itu
menjawab bagaimana strategi tepat untuk menunggangi kemiskinan. Dari segi mana? Macam-macam. Bisa dari segi regulator. Kita mau ke arena mana sih yang mau kita sasar gitu ya? Apakah hanya di lokal ya, tingkat satu zona tertentu, atau kita mau sedikit lebih luas, atau mungkin bisa saja secara global. Nah ini Bapak Ibu ya, contoh perumusan pertanyaan penelitian. Demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.